Perkenalkan, nama saya Zahra Nurul Asifa dengan NIM akhir 82 dari jurusan Pendidikan IPS. Semester 3 konsentrasi ekonomi. Hari ini saya akan melakukan wawancara tentang konsep diri untuk memenuhi tugas akhir psikologi pendidikan. Narasumber saya bernama. Perkenalkan, nama saya Firda Akila dari SMA 2 Rangkas Bitung. Oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab atau wawancaranya, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep diri. Konsep diri adalah pandangan dan pemahaman seorang tentang dirinya sendiri yang mencakup berbagai aspek seperti kepribadian, kemampuan, keyakinan, nilai, dan peran dirinya dalam kehidupan sosial. Konsep diri mencerminkan bagaimana seseorang melihat dirinya dari berbagai konteks, termasuk emosional, fisik, sosial, dan spiritual, serta bagaimana seorang menilai dirinya secara keseluruhan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan sesi wawancara. Oke, baik. Untuk memulai sesi wawancara hari ini, saya akan menanyakan 10 pertanyaan tentang konsep diri yang dimana berisi 5 pertanyaan konsep diri positif dan 5 pertanyaan negatif. Langsung saja saya akan menanyakan konsep diri positif. Bagaimana kamu merespon sesuatu kegagalan atau kesalahan dalam hidup kamu secara positif? Lalu, apakah kamu merasa dapat belajar dari pengalaman tersebut? Cara saya merespon suatu kegagalan secara positif, saya selalu melihat kegagalan sebagai suatu peluang saya untuk belajar dan terus berkembang. Setiap kegagalan yang saya alami membantu saya untuk memperbaiki diri dan menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Oke, jadi menurut kamu walaupun ada kegagalan atau suatu hal yang tidak mengenakan dalam hidup kamu tetap dapat mengambil hal yang positif untuk menjadi pelajaran di masa depan. Ya. Boleh sebutkan contohnya seperti apa? Contohnya perkiraan waktu bulan Juni-Juli ketika saya ingin bersekolah di sekolah impian saya, tetapi karena kondisinya yang tidak memungkinkan, karena persaingannya yang begitu ketat, mengharuskan saya untuk bersekolah di SMA yang sekarang saya tempati. Meskipun begitu, saya tetap bisa berkembang dan berprestasi di sekolah yang sekarang saya tempati. Jadi walaupun kamu tidak dapat diterima di sekolah impian kamu, tapi kamu tetap senang walaupun tidak diterima di situ. Ya. Dan kamu tetap merasa bangga dan bahagia dengan sekolah yang sekarang. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kamu merasa diterima dan dihargai oleh orang-orang di sekitarmu? Untuk saat ini saya sangat merasa dihargai dan diterima oleh orang-orang di sekitar saya, terutama teman dan keluarga saya. Karena dukungan mereka membuat saya menjadi orang yang lebih percaya diri. Jadi menurut kamu sangat penting ya dukungan orang-orang sekitar untuk membangun kepercayaan diri kamu untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar ya? Ya. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya ada, apakah kamu merasa memiliki kontrol atas hidup kamu dan mampu membuat keputusan yang baik untuk diri sendiri? Tentunya saya percaya saya memiliki kontrol atas hidup saya, seperti kesedihan dan kesenangan saya adalah tanggung jawab diri saya sendiri. Saya selalu berusaha untuk melakukan hal yang terbaik untuk diri saya dan selalu berusaha untuk mengetahui apa yang terbaik untuk diri saya. Jadi kamu bisa mengambil keputusan sendiri tanpa ada campur tangan orang lain dalam hidup kamu. Ya. Lalu, oke, baik. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana cara kamu bisa tetap optimis dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari? Cara aku untuk tetap optimis dalam melakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan saya meyakinkan diri bahwa saya telah melakukan hal yang terbaik, dan ketika saya menghadapi masalah, saya selalu menganggapnya itu adalah ujian untuk membantu saya menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Jadi menurut kamu tantangan itu bukan hal yang takuti, namun itu hal yang harus kamu hadapi karena itu bisa membuat kamu belajar untuk menjadi lebih baik dari hari ini ya. Ya. Karena tantangan itu mungkin bisa membuat kamu menjadi orang yang lebih baik ke depannya, ya kan? Ya. Gitu ya. Oke, baik. Seperti itu. Pertanyaan terakhir tentang konsep diri positif. Apakah kamu merasa nyaman dengan kehidupan saat ini?
Untuk kehidupan saat ini, saya amat sangat nyaman karena yang karena saya memiliki teman yang baik dan selalu support dan keluarga yang selalu support saya. Dimanapun saya berada, mereka selalu merespon saya dengan baik. Dan tidak lupa dengan lingkungan rumah dan lingkungan sekolah yang amat sangat positif. Kamu merasa nyaman karena lingkungan kamu sangat-sangat positif dan mendukung apapun yang kamu lakukan ya. Ya, kurang lebih begitu. Oke, baik. Pertanyaan konsep diri positif sudah selesai. Selanjutnya adalah konsep diri negatif. Oke, selanjutnya adalah konsep diri negatif. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu pernah merasa seperti tidak dihargai atau diabaikan oleh orang-orang di sekitarmu? Pastinya setiap orang pernah merasakan hal seperti itu. Terutama saya juga pernah merasakannya. Contohnya ketika saya ingin berbicara dengan teman saya, tetapi teman saya tidak mendengarkan sedikit pun pembicaraan yang saya ucapkan kepadanya. Dan itu membuat hati saya kecewa dan sedih atas sikapnya kepada saya. Oke, lalu apa yang kamu lakukan ketika temanmu melakukan hal itu padamu? Hal yang saya lakukan kepada teman saya selalu mendiamkan teman saya agar dia sadar akan kesalahannya terhadap saya. Oke, jadi memang tidak menyenangkan ketika diperlakukan seperti diabaikan itu. Ketika kita ingin berbicara atau ngobrol dengan teman kita. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada situasi yang membuat kamu terkadang suka merasa tidak percaya diri terhadap situasi tersebut? Lalu apa penyebabnya? Pastinya setiap orang pernah merasakan. Saya juga pernah ketika saya berpresentasi di depan kelas, saya merasa sedikit tidak percaya diri akan ilmu pengetahuan yang saya miliki saat itu, dan mungkin public speaking saya juga waktu itu sangat kurang. Dan itu membuat saya amat sangat tidak percaya diri. Oke, jadi hal yang paling buat kamu tidak percaya diri adalah public speaking dan bicara depan umum ya? Iya. Oke, baik, selanjutnya. Apakah kamu jarang diberi pujian atau hadiah apabila kamu mencapai sesuatu prestasi? Untuk saat ini saya tidak pernah merasakan hal tersebut karena saya kurang aktif dalam bidang akademik. Namun tetapi ketika saya meraih prestasi, keluarga saya akan mensupport dan memberikan ucapan selamat atas apa yang saya capai, dan mereka mungkin akan memberi saya reward. Berarti orang tua kamu mendukung dan memberikan reward atas apa yang telah kamu berikan ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaanmu ketika mendapatkan kritik atau merasa tidak diterima oleh guru dan atau teman kelas? Perasaan saya pastinya sangat sedih, kecewa, dan sakit hati akan mereka yang mengkritik saya. Namun tetapi saya tidak menghiraukan kritikan yang mereka berikan kepada saya. Jadi kamu tetap tidak mendengarkan kritikan mereka, mungkin karena tidak semua orang bisa membahagiakan orang lain ya. Ya. Untuk pertanyaan yang kelima dan yang terakhir, apakah kamu menjalani hidup sesuai dengan kemauan dirimu sendiri? Lalu jika tidak, apakah hal tersebut karena kamu mendapat pengontrolan yang sangat ketat dari keluargamu? Untuk saat ini saya menjalani kehidupan saya sendiri dengan kemauan dan tanggung jawab saya sendiri. Akan tetapi pasti setiap keluarga memiliki peraturan yang berbeda-beda, sehingga saya juga tidak merasa terbebani oleh peraturan yang keluarga saya berikan. Jadi walaupun keluarga kamu memiliki peraturannya tersendiri, namun kamu tetap merasa hal itu tidak menekan kamu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Adik Firda sudah mau menjadi narasumber saya untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan tentang konsep diri. Terima kasih telah saya repotkan sekian. Terima kasih. Ya Kak, sama-sama.